Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Reservasi Hotel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Faris Farhan, NIM-nya 122011049. Yang kedua ada saya Muhammad Rizky Rahman, NIM saya 122004488. Yang ketiga ada Naufal Zakli, NIM-nya 122001192. Masuk ke materi. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Kemajuan teknologi informasi berkembang dengan pesat saat ini. Seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi yang dapat diterima dengan cepat dan akurat. Hal ini didukung juga dengan semakin terjangkaunya harga perangkat teknologi yang bisa dimiliki di masyarakat, khususnya dalam akses internet. Situasi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan dalam dunia bisnis yang persaingannya semakin ketat. Umumnya, dalam rangka memperkuat bisnisnya, banyak perusahaan menggunakan media periklanan dalam memasarkan produk usahanya. Di wilayah sekitar, sangat banyak yang memiliki potensi pariwisata yang sangat indah. Namun sayang, potensi tersebut kurang dikembangkan dengan baik sebelumnya. Dengan keadaan tersebut, kami mengemukakan ide untuk membangun dan mengembangkan potensi wisata di daerah ini. Hal ini tentu harus dilihat sebagai suatu potensi dan kesempatan bagi pelaku usaha dalam bidang kepariwisataan untuk mengembangkan layanan searah dengan pembangunan pariwisata daerah. Di daerah tersebut, terdapat hotel yang memiliki view yang sangat bagus dan langsung mengarah ke keindahan alam sekitar. Akan tetapi, dalam pemesanan hotel tersebut sangat sulit dan tidak terorganisir dengan baik. Maka dari itu, untuk menanggulangi permasalahan di atas dibutuhkan pembangunan sistem reservasi hotel. Dengan ini dimaksudkan agar pemesanan hotel dapat dilakukan dengan baik, mudah, teratur, dan terarsipkan. Berikut ada contoh dari diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu resepsionis, manager, dan customer. Resepsionis akan melakukan validasi petugas atau login ataupun logout untuk pemesanan kamar, pembatalan kamar, dan juga pembayaran kamar. Kemudian ada manager. Manajer akan melakukan validasi petugas login atau logout. Manajer akan mengelola laporan seperti laporan harian, laporan bulanan, dan juga laporan tahunan. Kemudian ada customer. Customer akan melakukan pemesanan kamar, pembatalan kamar, dan pembayaran kamar. Kedua ada diagram activity. Activity diagram atau diagram activity dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Terus yang pertama ada diagram activity tentang login resepsionis. Resepsionis akan memasukkan username dan juga password ke sistem. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Ketika username atau password tidak valid, kembali ke resepsionis memasukkan username dan password yang telah tervalidasi sistem atau login. Jika sudah valid, maka resepsionis akan menuju ke menu utama. Yang kedua ada diagram activity tentang pemesanan kamar. Pertama, resepsionis akan memilih menu pemesanan kamar kepada sistem. Lalu, sistem akan menampilkan menu pemesanan kamar. Sistem juga akan memberikan isian data pemesanan kamar kepada resepsionis. Resepsionis akan menyimpan data pemesanan kamarnya. Lalu, resepsionis akan meminta sistem menampilkan data pemesanan kamar. Lalu, setelah disimpan, data pemesanan kamar akan ditampilkan di sistem. Nama saya Naufal Zakli dengan NIM 12201192, ingin melanjutkan presentasi teman saya. Yang ketiga, pembayaran kamar. Pertama, resepsionis akan memilih menu pemesanan kamar kepada sistem. Sistem akan meminta resepsionis untuk mengisi ID customer-nya. Lalu setelah diisi, resepsionis akan meminta sistem untuk menampilkan data pemesanan kamar. Setelah data ditampilkan, sistem akan meminta resepsionis untuk mengisi data pembayarannya. Lalu, setelah melakukan pembayaran, resepsionis akan meminta sistem penyimpanan data pembayaran. Yang keempat, pembatalan kamar.
Pertama, resepsionis akan memilih menu pemesanan kamar kepada sistem. Lalu sistem akan menampilkan menu pemesanan kamar tersebut. Sistem juga akan meminta ID customer kepada resepsionis. Lalu resepsionis meminta sistem untuk menampilkan data pemesanan. Setelah ditampilkan, maka sistem akan mengkonfirmasi pembatalan kamar oleh resepsionis. Lalu resepsionis akan meminta sistem data pembatalan kamar tersebut. Yang kelima ada laporan. Pertama, manajer akan memilih laporan kepada sistem. Lalu sistem akan menampilkan laporannya. Sistem juga akan menampilkan pilihan kepada manajer memilih laporan per hari, per bulan, ataupun laporan per tahun. Jika manajer memilih laporan per bulan, maka sistem akan menampilkan laporan tersebut. Lalu manajer dapat melihat laporan tersebut. Yang keenam ada logout. Pertama akan memilih menu utama kepada sistem. Lalu sistem akan menampilkan menu utama. Sistem akan meminta manajer untuk ke My Account. Lalu manajer akan ke My Account, setelah itu menuju logout. Lalu manajer akan meminta sistem untuk menampilkan pesanan logout. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika misalnya tidak berhasil, maka lakukan ulang logout dan konfirmasi. Jika logout telah tervalidasi, maka sistem akan mengkonfirmasi logout tersebut lalu keluar. Diagram sequence. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Yang pertama ada login resepsionis. Resepsionis akan mengisi username dan password di form login. Untuk melanjutkan username dan password akan masuk ke kontrol login atau daftar user. Jika di data user, password, dan username tidak ditemukan, maka akan ada pesan kepada yang login bahwa username dan password salah. Tetapi jika data user menemukan data tersebut, maka langsung menampilkan ke menu utama. Di menu utama akan langsung ditampilkan dan bisa langsung dilihat oleh resepsionis. Yang kedua, ada pemesanan kamar. Resepsionis akan mengisi form pemesanan kamar. Yang pertama adalah pemilihan pemesanan kamar. Setelah memilih kamar tersebut, kita akan melakukan pengisian data di kontrol pemesanan kamar. Setelah data itu ditampilkan, maka akan ada pesan kepada resepsionis bahwa data berhasil disimpan. Ya, nama saya Faris Farhan dengan nomor NIK 122011049. Selanjutnya di sini ada pembayaran resepsionis. Di sini resepsionis akan mengisi ID pelanggan pada form pembayaran. Lalu selanjutnya akan dicek di kontrol pembayaran, maka akan menghasilkan kode pelanggan. Lalu setelah kode itu ditemukan, maka resepsionis akan mengisi data pembayaran kamar. Lalu form pembayaran akan menambahkan data pembayaran yang selanjutnya data tersebut akan ditambahkan dan transaksi berhasil. Selanjutnya pembatalan. Resepsionis mengisi ID pelanggan di form pembatalan kamar yang selanjutnya akan dicek oleh kontrol pembatalan kamar. Di sini ID akan kembali dan resepsionis akan memilih batalkan pemesanan kamar. Lalu sistem membatalkan pesanan tersebut. Dan akan ada pesan ke resepsionis bahwa pemesanan kamar sukses dibatalkan. Lalu selanjutnya laporan. Manajer memilih laporan pada form laporan. Lalu di sini manajer akan memilih data per hari, data per bulan, atau data per tahun yang ingin dilihat. Setiap datanya dia pilih akan menampilkan data tersebut. Selanjutnya logout. Manajer dapat mengklik menu utama, lalu klik My Account. Lalu sistem akan menampilkan data akun manajer tersebut. Dan manajer bisa mengklik logout, lalu akan tampil menu pilihan yaitu logout dan batalkan logout. Jika membatalkan logout, maka akan kembali ke menu utama. Dan jika mengklik logout, maka akan tampil logout berhasil dan masuk ke menu login. Yang selanjutnya di sini ada class diagram. Yang pertama ini ada customer. Customer ini mengisi ID customer, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya di sini ada admin, login. Di sini admin ada dua. Yang pertama itu resepsionis. Jika resepsionis ini dia bisa memilih menu
pemesanan kamar, pembatalan kamar, dan pembayaran kamar. Dan satu lagi manajer. Manajer ini dia akan membuka menu laporan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.